Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Operator Gembul. Ulas tugas operator sekolah dengan tuntas. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti selalu memantau video terupdate daripada Operator Gembul. Dan saya meminta maaf kepada teman-teman yang menunggu video updatean dari bulan kemarin masih belum sempat update video terbaru mengenai tugas-tugas operator. Namun sekarang alhamdulillah bisa datang kembali, bisa mengisi video kembali dengan informasi terbaru, yaitu mengenai PKK, Pendidikan Kecakapan Kerja. Nah, melansir daripada BNC, mengatakan bahwasanya pengangguran terbanyak di RI ternyata lulusan dari SMK, teman-teman. Di sini tercatat SMK menyumbang pengangguran 10,38%, kemudian SMA 8,35%, disusul oleh S3, S2, S1, dan D3 6,17%, dan lulusan diploma sebesar 6,9%. Nah, hal ini kenapa SMK itu menjadi penyumbang pengangguran terbesar? Karena lulusan SMK tersendiri lalu palah pilih ya. Maka terlalu palah pilih dalam memilih pekerjaan gitu, sehingga tingkat penganggurannya bukannya tinggi banget. Nah, ini jelasnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terendah ada pada lulusan SD yang tercatat sebesar 3,9%. Nah, sebaliknya ya teman-teman, pendidikan yang rendah malah penyumbang penganggurannya itu 3,9%. Ternyata lulusan SMK menyumbang terbesar pengangguran, teman-teman. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan kegiatan yaitu PKK, Pendidikan Kecakapan Kerja. Ya. Nah, buat teman-teman, apa itu PKK? Bisa kita lihat atau kita bisa baca langsung di websitenya kursuskemdikbud.go.id yang alamatnya akan saya cantumkan pada link deskripsi, teman-teman. Nah, di sini apakah itu program kecakapan kerja atau disebut juga PKK? PKK adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia usaha dan industri. Nah, atau secara pemahaman kita, PKK adalah program yang dilayangkan oleh pemerintah untuk mengasah keterampilan anak-anak SMK, teman-teman. Setelah lulus, kemudian pemerintah memberikan layanan program layanan ini untuk menambah skill agar diterima di dunia industri, teman-teman. Karena program PKK ini ketika mendirikan atau mengajukan proposal bantuan PKK ini, program PKK ini, teman-teman harus mempunyai MOU dengan perusahaan, di mana ketika anak SMK atau peserta didik ini sudah mendapatkan kompetensi yang sesuai dan mumpuni, otomatis anak tersebut akan terserap dengan perusahaan atau industri yang bekerja sama yang sudah MOU pada program PKK ini, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sekolahnya belum menerima layanan PKK ini, cara sistem, mekanisme, dan prosedurnya bisa kita lihat pada website ini, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa masuk menggunakan lembaga, ya, akun lembaga ini seperti ini. Kita masuk pada halaman ini, Banpensulat Kemdikbud.go.id. Kemudian setelah muncul seperti ini, teman-teman klik jika belum memiliki akun, ya. Setelah itu teman-teman cukup memasukkan NPSN dan passwordnya saja. Setelah itu, setelah akun sudah terbuat, ya, sudah jadi, nah, teman-teman bisa masuk ke menu. Di situ ada menu yang memang prosedurnya itu mengajukan proposal, ya, proposal bantuan. Setelah proposal bantuan itu terkirim, maka akan diverifikasi
proposal bantuan tersebut setelah terverifikasi, maka lembaga PKK atau sekolah yang mengadakan PKK itu akan diberikan bantuan program PKK sesuai dengan proposalnya gitu. Kemudian tahap yang kelima, lembaga itu harus melengkapi dokumen-dokumen pencairan bantuan program PKK. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan dana itu, kemudian kita akan melaksanakan kegiatannya, yaitu kursus atau pelatihan, gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, buat teman-teman yang sekolahnya belum mendapatkan atau belum melaksanakan program PKK, silakan teman-teman untuk akses Banper Bansulat. Nah, di sini ada program bantuan pemerintah pendidikan kecakapan kerja, gitu. Nah, ini macam-macam tergantung jurusannya. Bisa mengambil sesuai jurusan atau selain sekolah yang sudah ada jurusan, teman-teman juga bisa mengajukan yang sudah punya lembaga kursus juga bisa diajukan. Namun bukan PKK, akan tapi diajukan sebagai PKW. Nah, PKW juga hampir sama dengan PKK. Bedanya PKW itu disediakan untuk lembaga-lembaga kursus, teman-teman. Nah, di sini kita bisa baca, program PKW adalah layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan. Nah, di sini diperuntukkan kursus dan pelatihan, teman-teman. Sedangkan PKK itu diperuntukkan sekolah atau lembaga ya. Lembaga sekolah maksudnya. Keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri di lingkungan yang dapat dijadikan bekal dan berwirausaha. Nah, di sini di PKW sendiri ketika sudah dari tahap awal, tahapnya hampir sama. Pertama, mendaftarkan terlebih dahulu menggunakan sama websitenya, yaitu Banper Bansulat ya. Mengajukan proposal, setelah mengajukan proposal itu akan diverifikasi oleh tim PKW, kemudian menetapkan penerima, kemudian menyerahkan berkas. Setelah berkas diserahkan, lembaga menerima bantuan daripada PKW tersebut dan melaksanakan kegiatan PKW-nya, yaitu pelatihan-pelatihan kursus. Nah, bagusnya mengikuti PKW ini, selain mendapatkan bantuan support dari pemerintah, PKW ini bisa memberikan skill bagi para peserta didik sampai dituntun sampai bisa membuka usaha sendiri atau bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat di PKW ini, teman-teman. Nah, mungkin sedikit saja mengenai informasi PKW dan PKK ya. Dan buat teman-teman yang belum mendaftarkan sekolahnya PKK ini, silakan diakses Banper Bansulat gitu. Seperti ini ya. Adapun proposalnya itu sudah berbentuk template, teman-teman tinggal download dan isi saja syarat-syaratnya. Mungkin pada video berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja yang harus disiapkan untuk mengajukan program bantuan pemerintah PKK ini. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan apabila ada teman-teman yang pengen nanya mengenai program PKK ini, baik secara syarat-syaratnya, pelaksanaannya, silahkan teman-teman untuk komentar, dan insya Allah saya akan buatkan videonya. Terima kasih, salam operator, salam satu data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.